4 resep masakan super delicious. Resep pertama, oseng pete udang ebi kulit tahu goreng, channel masakan sederhana sehari-hari. Bahan-bahan: petai, kresek udang ebi, kulit tahu goreng, kecambah, irisan cabai pelintir, irisan daun bawang, irisan tomat, bumbu-bumbu, cabai, bawang merah, bawang putih, kecap manis, kaldu sapi, garam, penyedap rasa. Semua bahan dan bumbu sudah siap diproses menjadi kusang petai udang ebi kulit tahu ala channel masakan sederhana sehari-hari. Mohon bantu dukungannya dengan memberikan like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian, mohon tolong bantu menekan tanda subscribe-nya Inji guys. Semoga konten-konten saya bisa memberi kebahagiaan, bermanfaat, dan bisa berkenan selanjutnya memberikan kesan di hati guys semuanya Inji. Mari kita mulai prosesnya dengan menuang garam, penyedap rasanya kecobek, bawang putih, bawang merah, cabai. Selanjutnya, kita gerus semua bumbunya sampai setengah halus. Bumbu-bumbunya sudah setengah halus dan siap digunakan untuk memasak usengannya guys. Let's go guys! Kita mulai memasaknya dengan menyalakan kompornya, lalu panaskan wajannya, kemudian kita tuangi dengan minyak gorengnya. Setelah minyak panas, pertama kita goreng dulu kresek udang ibinya. Kresek udang ibinya sebelumnya sudah saya cuci bersih, lalu saya rendam air hangat 5 menit. Selanjutnya saya tiriskan dahulu sebentar, lalu digoreng. Ketika kresek udang ibinya berwarna kuning kecoklatan, kita masukkan bumbunya. Lalu tambahkan royco rasa sapi secukupnya. Lalu tambahkan juga kecap manis secukupnya juga. Disusul menambahkan irisan cabai pelintir atau cabai keritingnya. Diteruskan dengan menambahkan kulit tahu gorengnya Inji guys. Kulit tahu goreng kita buat dengan membuang isi tahu goreng, lalu kita gunakan kulitnya dan dipotong-potong persegi. Teksturnya mirip-mirip seperti kulit ayam guys, kenyal dan empuk. Setelah cabai terlihat layu, kita masukkan petai yang sudah diiris-iris. Kita aduk-aduk supaya tercampur sempurna dan merata. Kemudian kita masukkan kecambahnya guys. Kecambahnya akan membuat osengannya tambah semakin gurih sekali guys. Oseng pete udang ebi kulit tahu rasanya sangat istimewa sekali guys. Tekstur kulit tahu gorengnya mirip-mirip kulit ayam saat dimakan.
Ketika petai dan kecambah terlihat layu, kita tambahkan irisan tomat dan potongan daun bawangnya inji. Wow guys, aromanya sangat semeriwing sekali, begitu gurih, harum, dan sedap. Kita masak beberapa waktu lagi inji, lalu kita ambil sedikit dan dirasakan apakah bumbunya sudah tepat dan pas atau belum. Jika dirasa sudah tepat sesuai selera, kita siapkan sebuah piring untuk menuang sebagian oseng petai udang ebi kulit tahu gorengnya ke piring untuk selanjutnya kita hidangkan. Walah guys, inilah oseng petai udang ebi kulit tahu goreng ala channel masakan sederhana sehari-hari. Oseng petai udang ebi kulit tahu goreng, pet masakan sederhanaku. Rasanya sangat istimewa dan nikmat banget guys. Membuat selera makan bertambah berkali-kali. Rasa kedua, sambal udang ebi teri petai serundeng, channel masakan sederhana sehari-hari. Bahan-bahan: kelapa parut, kresek ikan teri, kresek udang ebi, petai. Bahan-bahan: cabai, kemiri, lengkuas, bawang putih, jahe, bawang merah, daun jeruk, kaldu sapi, garam, penyedap rasa, gula merah. Semua bahan dan bumbu siap diolah menjadi sambal udang ebi, teri petai serundeng, ala channel masakan sederhana sehari-hari. Mohon dukungannya dengan memberikan like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian, mohon bantu tekan tanda subscribe-nya inji guys. Tanpa dukungan dan bantuan dari guys semuanya, channel ini bukan apa-apa dan tidak akan bisa berkembang. Semoga konten dari saya bisa memberikan kebahagiaan, bermanfaat, dan bisa berkenan selanjutnya memberikan kesan di hati guys semuanya inji. Kita mulai dengan menghaluskan bumbunya guys. Kita tuang garam, penyedap rasa, gula merahnya. Lalu, jahe, kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai. Selanjutnya, kita gerus semuanya sampai halus. Setelah bumbunya dirasa cukup halus, kita geprek lengkuasnya inji guys. Kemudian masukkan daun jeruknya, lalu gerus setengah halus dan bumbu pun siap digunakan untuk memasak. Terlebih dahulu, kita goreng kresek ikan terinya sampai renyah guys. Kita cuci sebentar kresek ikan terinya, langsung kita goreng untuk mendapatkan rasa gurih dan renyah dari ikan teri. Jadi kresek ikan terinya akan tetap renyah saat dimasak dan renyahnya tahan lama, bisa 1 hari lebih. Ketika sudah berwarna agak kecoklatan dan ditekan mudah patah, itu berarti ikan teri sudah matang, lalu kita angkat dan ditiriskan dahulu guys. Kita tambah sedikit minyak goreng lagi untuk menggoreng kresek udang ebinya. Kalau kresek udang ebi, caranya berbeda dengan kresek ikan teri inji guys. Setelah dicuci bersih, kita rendam dengan air selama 5 menit saja. Untuk hasil yang lebih bagus, bisa menggunakan air hangat buat merendamnya. Kresek udang ebinya kita goreng sebentar saja guys. Setelah agak kecoklatan, kita angkat lalu tiriskan bersama kresek ikan terinya dahulu. Let's go guys. Kita mulai menyalakan kompornya, lalu panaskan wajannya, kemudian kita tuangi dengan minyak gorengnya. Setelah minyak panas, kita goreng bumbu halusnya inji.
Saat bumbu terlihat kecoklatan, kita masukkan kelapa parutnya guys. Kelapa parutnya kita goreng lebih dulu supaya matang sempurna dan awet sampai 2 hari lebih. Membuat sambal ini harus sering diaduk guys, supaya parutan kelapanya tidak gosong dan matangnya merata sempurna nantinya. Saat parutan kelapa mulai kekuningan, kita masukkan kresek udang ibi yang tadi kita tiriskan. Lalu, irisan petainya kita masukkan. Kalau tidak suka sama petai, bisa diganti dengan tempe juga bisa guys. Atau kresek udang ebinya diganti udang segar, atau diganti dengan suwiran daging ayam. Bahkan ditambahkan suwiran daging ayam, akan semakin istimewa. Parutan kelapanya sudah terlihat kecoklatan, kita masukkan kresek ikan terinya. Bagi yang sangat suka pedas, bisa sekalian dimasukkan cabai utuh sesuai selera. Bisa cabai hijau maupun cabai merah, jadi ketika dimakan bersama nasi, akan tercipta sensasi rasa kletus-kletus pedas saat dikunyah. Selain itu juga, akan memberikan warna indah dan cantik pada masakan. Ditambahkan sedikit kaldu sapinya inji guys. Kita masak sampai parutan kelapanya tidak lengket. Parutan kelapa sudah kuning kecoklatan, lalu kita ambil sedikit dan dirasakan. Ketika dirasa sudah pas dan sesuai selera, kita siapkan sebuah piring untuk menuang sebagian sambal udang ebi teri petai serundingnya. Aromanya sangat begitu gurih, nikmat, dan semeriwing sekali guys. Walah guys, inilah sambal udang ebi teri petai serundeng ala channel masakan sederhana sehari-hari, siap diperindah dan dihidangkan. Sambal udang ebi teri petai serundeng, masakan sederhanaku. Rasanya sangat istimewa, nikmat, dan sedap banget guys, dan tidak mengecewakan selera sekali. Selalu pantau dan ikuti setiap konten-konten terbaru, saya Inji guys. Resep ketiga, sayur tempe ikan asin tomat, channel masakan sederhana sehari-hari. Bahan-bahan: tempe, ikan asin atau gerih, tomat merah, tomat hijau, cabai keriting iris, bawang merah iris. Bumbu-bumbu: cabai, lengkuas, bawang putih, jahe, kemiri, bawang merah, daun salam, daun jeruk, kaldu rasa sapi, garam, gula, penyedap rasa, santan yang diberi kunyit. Semuanya siap diproses menjadi sayur tempe ikan asin tomat ala channel masakan sederhana sehari-hari. Mohon bantuannya untuk memberikan dukungannya berupa like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian, mohon tolong bantu menekan tanda subscribe-nya Inji guys. Semoga konten-konten saya bisa memberikan kebahagiaan, manfaat, dan bisa berkenan selanjutnya memberikan kesan di hati guys semuanya Inji. Pertama, kita rebus tempenya. Air rebusannya kita beri dan salam. Kita beri garam secukupnya. Selagi air masih dingin, kita masukkan tempenya guys. Dan salam akan mengurangi aroma pada tempe. Dengan direbus dahulu,
Tekstur tempe akan menjadi sangat empuk sekali dan pada saat dimasak nanti, bumbu akan mudah meresap sampai ke dalam. Setelah 3-5 menit direbus, mari kita angkat dan buang airnya, lalu ditiriskan dahulu. Dilanjutkan menggoreng bumbu-bumbunya guys. Kita goreng dulu bumbu-bumbunya Inji guys. Kita masukkan jahe, kemiri, bawang putih, lengkuas, bawang merah. Setelah bumbu berwarna kecoklatan, kita letakkan daun salam dan daun jeruknya diserok, lalu kita gunakan mengangkat bumbu. Lalu kita goreng bawang merah irisnya Inji guys. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Jika sudah berwarna kuning kecoklatan, kita angkat dan tiriskan. Dilanjutkan dengan menggoreng cabainya. Setelah cabai terlihat layu, kita angkat dan tiriskan. Yang terakhir, kita goreng ikan asin atau gere yang sudah dicuci sebelumnya. Kita balik Inji guys. Aroma ikan asin goreng sangat harum dan gurih banget. Setelah berwarna kecoklatan, kita angkat dan tiriskan serta disisihkan. Kita haluskan semua bumbunya Inji guys, dituang, garam, penyedap rasanya. Lalu, kita masukkan bumbu yang sudah digoreng tadi guys. Selanjutnya, kita gerus semuanya sampai halus. Setelah bumbu halus, kita masukkan daun jeruknya, kemudian kita gerus sedikit biar aromanya keluar. Tambahkan lengkuasnya dan geprek sedikit. Ditambahkan juga daun salamnya sekalian Inji, dan bumbu pun siap digunakan untuk memasak. Let's go guys! Kita menyalakan kompornya, lalu letakkan teflon di atas kompor, kemudian tuangi dengan santan cair atau santan encer. Jika memakai santan kemasan, kita ganti santan encer dengan air biasa Inji guys, karena santan kemasannya dituangkan saat kuah mendidih. Bumbunya sudah dimasukkan dan juga sudah diaduk biar tercampur merata antara santan dan bumbu. Selanjutnya, kita tambahkan irisan cabai keritingnya. Selain menambah pedas, juga menambah indah tampilan sayur. Lalu, kita masukkan tempe yang kita tiriskan tadi guys. Kemudian, kita tambahkan irisan tomat hijaunya, juga ikan asin atau gere yang sudah digoreng tadi. Ikan asinnya bisa diganti dengan jamur, ikan laut segar, udang, atau telur goreng, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan selera guys semuanya Inji. Aroma harum, gurih masakan sudah menyebar, begitu semriwing banget. Tidak lupa, kita tambahkan irisan tomat merahnya guys.
Selanjutnya, kita masukkan santan kentalnya Inji. Ditambahkan juga kaldu rasa sapinya. Kita beri secukupnya saja Inji, disesuaikan dengan selera kita masing-masing guys. Yang terakhir, kita masukkan bawang merah gorengnya. Dengan tambahan kaldu sapi dan bawang merah goreng, sayur tempe ikan asin tomatnya rasanya akan semakin sangat istimewa dan nikmat banget. Setelah terlihat mendidih, kita ambil sedikit dan dirasakan apa bumbunya sudah tepat atau belum. Jika dirasa sudah tepat, kita ambil sebuah mangkok untuk menuang sebagian sayurnya buat dihidangkan. Walah guys, sayur tempe ikan asin tomat ala Chin masakan sederhana sehari-hari siap dihidangkan dan dinikmati. Inilah sayur tempe ikan asin tomatnya. Sayur tempe ikan asin tomat, masakan sederhanaku. Rasanya saat dimakan dengan nasi putih hangat atau nasi ampok, bisa juga nasi tiwul, sangat nikmat banget loh guys. Semakin mantap rasanya apabila diberi tambahan kerupuk rambak atau kerupuk udang. Saya memohon dukungan, bantuan dari guys semuanya Inji. Resep keempat, lodo ayam kampung, channel masakan sederhana sehari-hari. Bahan-bahan, ayam kampung bakar, tomat, irisan bawang merah, irisan bawang putih, daun bawang pre, bumbu-bumbu, cabai, kencur, jahe, bawang putih, bawang merah, kemiri, lengkuas, ketumbar, serai, daun jeruk, dan salam. Royco rasa ayam, garam, gula aren, penyedap rasa, santan yang diberi kunyit. Semua bahan dan bumbu sudah siap tersedia untuk diolah menjadi lodo ayam kampung ala channel masakan sederhana sehari-hari. Mohon bantu dukungannya dengan memberikan like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian mohon tolong bantu menekan tanda subscribe-nya Inji guys. Semoga konten-konten saya bisa membawa kebahagiaan, manfaat, dan bisa berkenan selanjutnya memberikan kesan di hati guys semuanya Inji. Pertama, kita goreng bumbu-bumbunya. Kita goreng irisan bawang putihnya dahulu. Kita goreng sampai warnanya coklat kekuningan. Setelah itu, kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya, kita goreng irisan bawang merahnya guys. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Lalu kita angkat dan tiriskan, serta disisihkan dahulu bersama bawang putih yang digoreng tadi. Kemudian, kita goreng kemirinya, lalu bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, kencur, saat bumbu berwarna kecoklatan, kita goreng serainya guys. Kita letakkan daun jeruk dan daun salam di serokan, lalu kita gunakan mengangkat bumbunya Inji, supaya terkena minyak panas saat mengangkat bumbu dan aromanya keluar.
Lalu digoreng cabainya, guys. Setelah cabainya terlihat layu, kita angkat dan ditiriskan bersama dengan bumbu tadi dan ditaruh ke cobek buat dihaluskan. Setelah bumbunya siap dicobek, kita tambahkan garam, gula aren, dan penyedap rasanya injih, guys. Kita gerus sampai semua bumbunya halus. Saat bumbu mulai halus, kita tambahkan ketumbarnya injih, guys, lalu dihaluskan bersama dengan bumbunya. Lalu tambahkan daun jeruknya dan gerus sedikit biar aromanya keluar. Tambahkan juga lengkuas, lalu geprek sedikit. Serainya juga digeprek sedikit injih, guys. Sekalian tambahkan daun salamnya dan bumbu siap digunakan memasak. Let's go, guys. Dinyalakan kompornya dahulu, tempatkan teflon di atas kompornya. Setelah itu mari kita tuangi dengan santan cair atau santan encer. Selanjutnya, kita masukkan bumbu-bumbunya injih, guys. Ketika kuah mulai mendidih, kita masukkan ayam kampung panggangnya. Karena wadahnya tidak muat, jadi sebagian ayamnya ditekuk, guys. Sering disiram-siram kuah bagian atas ayam panggangnya, sehingga bumbunya bisa meresap masuk sampai ke bagian dalam dagingnya. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, kita tutup teflonnya dengan penutup, sehingga suhu di dalamnya bisa stabil dan maksimal, yang membuat dagingnya akan matang sempurna dan empuk. Setelah sekitar 5 menit, kita balik ayam panggangnya, guys. Dengan dibolak-balik, bumbu bisa meresap ke seluruh bagian ayamnya. Sebenarnya lebih baik itu memakai panci besar untuk merebus ayam dan bumbunya, sehingga ayam akan terendam kuah bumbu seluruh bagiannya. Kita tutup lagi sekitar 2-3 menit, lalu siram-siram bagian ayam dengan kuahnya. Setelah 10 menit, kita tambahkan royco kaldu ayamnya. Kita siram-siramkan kuah ke daging ayam lagi injih, guys. Kita masukkan bawang putih goreng, potongan daun bawang prei, dan bawang merah gorengnya. Setelah 13 menitan. Saya menggunakan api yang sedang saat memasak lodho ayam ini, guys. Sekalian tambahkan juga santan kentalnya injih, guys. Kita balik lagi ayamnya, guys. Biuh-biuh, aromanya sangat nikmat dan sedap gurih banget. Semriwin banget. Kita tutup lagi sekitar 3 menit, guys. Untuk bumbu yang terakhir, kita masukkan irisan tomatnya.
Setelah 25-30 Yang menit, terakhir, terlihat kita logo tambahkan ayam irisan kampungnya tomatnya sudah inci, empuk. guys. Kita ambil sedikit kuahnya, lalu kita icip. Apakah rasanya sudah tepat sesuai selera atau belum? Jika sudah pas dan tepat, kita angkat ayam lodo dari kuahnya. Walah guys, wodo ayam kampung ala channel masakan sederhana, sehari-hari siap dihidangkan dan dinikmati. Lodo ayam kampung, masakan sederhanaku. Lodo ayam kampung ini rasanya sangat gurih dan nikmat banget guys. Dan bumbunya meresap sampai ke bagian dalam dagingnya. Karena saat memasaknya, kita tutup pakai penutup. Selain itu juga, dagingnya sangat empuk loh guys. Kalau suka yang garing, bisa dibakar sebentar maupun digoreng. Rasanya tambah nikmat sekali. Saya selalu mengharapkan bantuan dan dukungan dari guys semuanya, karena tanpa bantuan dan dukungan dari guys semua, channel ini bukan apa-apa dan tidak akan pernah bisa berkembang. Untuk semua bantuan, dukungan, perhatian, dan kebaikan yang guys semuanya berikan, saya dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati hanya bisa mengucapkan, thank you very much, terima kasih banyak, matur nambah suwun, ingkang kata kagem sederek sedoyo kemauan injih guys. Thanks for watching.